Selamat datang di Sharing RTV Channel, sharing inspirasi untuk ibu masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qawli. Halo para sahabat RTV di channel YouTube. Apa kabar diri? Sudah memasuki tahun 2025. Gimana? Sehat batinnya? Sehat fisiknya? Sehat finansialnya? Semoga Allah melindungi kita semua dan di tahun ini semoga kita bisa bertumbuh bersama ya. Kali ini saya mau sharing terkait ilmu yang saya dapatkan juga dari salah satu coach, yaitu mentor saya, Ustadz Sony Abikim. Dimana ini tuh relate banget. Kenapa materi ini saya sharingkan kepada teman-teman semua yang harapannya bisa bermanfaat, bukan untuk diri saya tetapi juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena pada dasarnya karena saya seorang pebisnis yang mengawali dari tahun 2016 yang sudah cukup lama dalam membina tim ratusan mau sampai ribuan, dan dalam perjalanannya karena saya khususnya yaitu adalah seorang perempuan yang notabene seorang emak-emak yang kadang itu juga antara capek ngurus rumah, kemudian belum lagi kita harus bagaimana bisa mengendalikan emosi, kemudian belum juga bagaimana kita harus balance dalam ngurus sebagai pebisnis online, ngurusin tim, ngurusin berbagai macam karakter yang dimana banyak banget persoalan-persoalan yang mungkin gak kunjung berhenti dan mungkin itu bisa silih berganti naik dan naik terus. Banyak banget, apalagi curhatan-curhatan yang mungkin kadang capek ya di tengah jalan, semangat up and down gitu. Ketika berbisnis selama kurang lebih hampir 9 tahun berjalan, banyak hal yang saya dapatkan yang harapannya di sharing materi hari ini bisa berbagi bersama teman-teman terkait pondasi menata batin. Apa sih inner game itu? Inner game adalah ruang dalam diri, gimana kita itu bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengelola emosi, mengendalikan situasi, dan harapannya itu bisa berdampak untuk lebih baik dan positif secara diri kita dan nantinya bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Sehingga ketika kita pengen produktif, kita ingin bertumbuh, apalagi kita seorang perempuan, tapi mungkin juga dalam kesehariannya kita selalu ditempa dengan berbagai banyak masalah, ujian yang silih berganti. Semoga ini relate buat semuanya para sahabat RTV yang nonton hari ini. Menata batin. Kenapa? Apa sih pentingnya menata batin ketika kita pengen produktif dan pengen bertumbuh sehingga harapannya kita juga bisa menguasai diri kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, pondasi menata batin itu perlu dimulai dari mindset. Karena apa sih? Ketika kita pengen bertumbuh tapi mindset kita itu salah, itu akan berpengaruh dalam keseharian kita. Sehingga kenapa sih menata ruang batin itu sangat-sangatlah penting bagi diri kita, maupun kita seorang pebisnis, atau dalam kita bekerja di kantoran, atau mungkin kita sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun wanita karir di luar sana. Mengelola pikiran dan juga perasaan itu sangat penting. Karena apa? Itu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Tindakan kita itu dipengaruhi oleh pikiran dan juga perasaannya kita. Jadi kalau misalkan kita pengen bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, yang harus dilakukan adalah membenahi dalam diri kita, yaitu dimulai dari pikiran kita dan juga perasaan kita. Kadang kita selalu disibukkan mengikuti kelas, mengikuti seminar, mengikuti komunitas. Harapannya apa sih? Pasti pengen banget untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ada dua alasan. Yang pertama, karena kita ingin mengubah hasil.
entah itu pengen mengubah rezeki, kebahagiaan, dan yang lainnya. Yang poin kedua yaitu kita ingin mengubah perilaku, pengen perilaku kita lebih baik tentunya. Tapi di dalam dua poin ini itu tidak akan bisa kuat kalau kita belum berhasil menata batin kita, belum bisa berhasil beres dengan diri kita terlebih dahulu. Sehingga ketika kita pengen berbenah, kita pengen perubahan yang lebih baik, harus didasari dari dalam diri dulu. Banyak banget ketika orang-orang itu belajar bisnis, mereka sibuk belajar teknis, belajar skill marketing, teknik closing, teknik follow up, manajemen waktu, to-do list. Yes, semua itu emang baik, semua itu butuh. Namun skill itu akan cepat habis atau skill itu tidak akan nempel ke dalam diri kita dan akan cepat hilang, gak akan kuat kalau kitanya dalam diri itu belum beres. Jadi apa yang perlu dibenahi adalah pikiran kita dan perasaan kita yang harus kita kelola, sehingga ketika kita beres pikiran dan perasaan kita, kita akan memiliki tindakan atau action yang lebih baik dan pastinya akan berkembang dan bertumbuh. Jadi permasalahan orang-orang yang masih mental block gitu ya, yang masih gini-gini aja hidupnya, yang belum ada perubahan, pastinya kita di tahun 2025 gak mau dong gini-gini aja, bener gak? Pastinya kita tuh pengen bisa lebih baik, bisa bermanfaat untuk keluarga kita, bisa bertumbuh dan bermanfaat untuk banyak orang. Namun hambatan yang terjadi itu adalah yang harus beres dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi yang harus diberesin adalah dalam diri, bukan di luar kendali kita, bukan kondisi yang ada di eksternal. Kita masuk ke dalam contoh agar teman-teman bisa memahami lebih enak apa sih dan bagaimana sih kita bisa mengelola untuk bisa menata batin. Karena ini adalah basicnya, yang fundamental agar teman-teman bisa bertumbuh, agar teman-teman bisa produktif. Hambatan pikiran dan juga perasaan. Yang pertama contohnya adalah mungkin kita ada di sebagian sini adalah seorang penulis. Seorang penulis hambatannya itu bukan gak punya bolpen, hambatannya bukan gak punya kertas, hambatannya bukan gak bisa nulis. Tapi apa? Hambatannya adalah dalam diri, yaitu ngerasa aku bisa gak ya? Aku mampu gak ya? Itu adalah salah satu mental block teman-teman. Benar gak? Mental block itu adalah yang mengacaukan diri kita untuk tidak bisa bertumbuh. Dan itu berasal dari pikiran kita. Contoh lagi adalah ketika kita seorang pebisnis. Mungkin ada yang relate, seperti saya seorang pebisnis. Kita kadang paham skill, kita bisa copywriting, kita belajar banyak sana sini, kelas-kelas follow up, teknik closing, kita punya produknya tinggal jualin. Tapi semua ilmunya itu sudah kita pelajari, tapi kita nggak jalan. Dan kita ya akan stagnan menjadi seorang pebisnis. Apa alasannya? Hambatannya itu bukan karena kita nggak punya ilmunya, tapi karena kemalasannya kita, kemagerannya kita, banyaknya 1000 alasan yang akhirnya pikiran-pikiran yang mengacaukan diri kita, yang akhirnya itu ya kita nggak akan bertumbuh. Karena kita mungkin takut gagal, takut ditolak customer, takut nanti diomongin orang, malu untuk bisa jualan, nanti dikiranya nggak dicukupin sama suami ataupun yang lainnya. Jadi hambatan itu bukan karena kita nggak punya skillnya, tapi karena kita nggak mau. Contoh yang ketiga, mau ibadah atau baca Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang nggak ada, bukan mukenanya yang nggak ada, tapi kitanya yang nggak mau meluangkan waktu. Hambatannya itu dalam diri kita, yang ngerasa sok sibuk, yang ngerasa kurang waktu.
Padahal Allah kasih 24 jam waktu yang sama. Kita bilang nggak punya waktu untuk ibadah. Yang belum lagi hambatan itu karena bisikan-bisikan, godaan-godaan yang bisikin kita, yang akhirnya kita itu ngerasa males, ngerasa nggak punya waktu, dan akhirnya kita melalaikannya. Alhamdulillah ya. Itulah kita pentingnya belajar tentang menata batin. Terlebih lagi kalau kita seorang perempuan, apa-apa selalu dibawa baper, dibawa aja ke perasaan. Nah, di sini ada inner mastery. Jadi, ketika kita bisa menguasai pikiran dan perasaannya kita bisa menguasai apa-apa yang ada di dalam. Kita akan bisa merasakan apa-apa yang di luar. Itulah kenapa kita itu penting banget untuk memahami, untuk mengelola pikirannya kita dan perasaannya kita. Jadi bukan berarti kalau kita itu bisa memahami pikiran dan perasaan kita itu kita nggak mungkin bete, nggak mungkin sedih, nggak mungkin kecewa, itu nggak mungkin. Karena pada dasarnya kita itu adalah manusia biasa, yang pasti sedih, yang pasti kadang ada bad mood, apalagi perempuan kalau lagi dapet gitu kan. Apalagi dalam kehidupan keseharian kita itu kadang ditempa oleh berbagai masalah ataupun ujian hidup gitu kan. Namun di sini itu bagaimana kita bisa terampil untuk merespon yang tepat sehingga bisa menghasilkan sesuatu impact di luar yang berbeda. Dan ini tergantung dari pola pikirnya kita semuanya. Jadi bagaimana kita bisa merespon sesuatu itu dengan terampil dan lebih baik. Kalau kita bisa menguasai ini, kalau kita bisa merespon dengan baik, kita bisa memilih tindakan atau alter impact yang berbeda dan bisa berkembang dan lebih baik tentunya. Terkadang di antara kita itu kadang kita itu bereaksi dulu ketika kita ada masalah atau ada orang yang nyenggol, kita akan langsung bereaksi. Akhirnya kadang langsung marah. Inilah yang akan membuat kita itu nggak sehat secara fisik, secara batin, yang akhirnya juga berdampak ke fisiknya kita. Reaksi itu adalah muncul otomatis. Jadi ketika kita itu ada masalah, kita akan langsung bereaksi. Itu adalah munculnya otomatis. Sedangkan respon itu adalah ketika kita lebih sadar dalam memilih pikiran kita, perasaan kita, dan juga tindakan kita. Ketika kita nanti bisa jeda dulu menghadapi sebuah kejadian, kita sadar apa yang terlintas dalam pikiran kita. Karena pikiran kita itu akan cepat gitu ya, bisa ke masa lalu, bisa ke masa yang akan datang. Kadang kita akan bergejolak di dalamnya, pikiran-pikiran kita, dalam batinnya kita. Tapi kalau kita bisa merespon dengan terampil, dengan baik, outcome-nya itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik tentunya. Nah, disinilah kalau ketika teman-teman pengen bertumbuh, ketika teman-teman pengen produktif di tahun ini, di tahun 2025, yuk mulai dulu untuk bisa sadar, untuk bisa mengelola batinnya terlebih dahulu, dan kita akan belajar. Pastinya dari kita semua itu pengen hasil. Mungkin ada yang pengen bisnis dan berhasil bisa umroh. Ada yang bekerja itu pengen berhasil untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Ada yang mungkin pengen hasil punya anak-anak yang soleh, penghafal Al-Quran. Tapi hasil itu tidak akan berubah kalau perilakunya juga tidak berubah. Seperti definisi dari Albert Einstein. Definisi orang gila adalah orang yang hasilnya pengen berubah, tapi apa yang dilakukannya itu tidak berubah. Jadi itu mustahil teman-teman. Ranah kita adalah ikhtiar.
Ranah kita adalah merubah apa-apa yang bisa kita ubah. Tapi kalau kita pengen hasil yang berbeda, sedangkan apa yang dilakukannya itu masih sama, itu tidak akan bisa berubah hasilnya. Contoh, kita pengen punya anak soleh. Kalau kitanya sendiri tidak merubah sebagai orang tua untuk memberikan contoh, teladan, mengenalkan sirah, suri teladan Rasulullah dan para sahabat kepada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa soleh? Terlebih lagi kita adalah seorang ibu sebagai madrasah tentunya. Nah, perilaku ini itu dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan dipengaruhi oleh pikirannya kita. Itulah makanya ketika kita pengen hasil, berarti adalah yang perlu dibenahi adalah pikirannya kita, perasaannya kita, yang akhirnya mempengaruhi perilaku atau actionnya kita dan hasil dari apa yang akan nantinya kita dapatkan. Contoh, kalau kita misalkan nyapu dalam keadaan bad mood dan nyapu dalam keadaan yang happy, ikhlas gitu ya, ngerjain rumah, itu akan beda nggak hasilnya? Mungkin yang lagi bad mood ya dia akan seadanya nyapunya gitu, karena ada yang dongkol. Bedakan sama orang yang nyapu. Kalau kita nyapu, itu kita keikhlas, niatkan untuk ibadah, pasti hasilnya itu akan bersih, kinclong, dan kita akan memberikan yang terbaik. Itulah kenapa ketika pikiran kita itu mempengaruhi perasaan, dan perasaan itu akan mempengaruhi sama perilakunya kita, yang akhirnya hasilnya juga beda. Contoh lagi adalah seorang pebisnis. Kalau kita itu punya tim, ketika kita lagi moody, kemudian itu akan berpengaruh sama ketika kita membina tim. Ketika kita lagi moody, ya energinya akan nggak nyampe. Tapi bayangin kalau kita misalkan lagi sharing, energinya positif, kitanya semangat, kitanya happy, kitanya ceria, pasti tim-tim kita akan mendapatkan energi yang sama ketika kita menyampaikan sesuatu sharing tersebut. Contoh lagi, kalau misalkan di tahun 2025 kita punya goals, kita punya tujuan yang pengen kita capai, tapi kita ngerasa bahwa aduh targetnya berat, aku nggak mau deh di target, berat, apakah aku bisa, apakah aku mampu, aku mah hanya remahan rengginang emak-emak berdaster yang taunya itu cuma pel sapu. Kebayang nggak? Kalau mindsetnya kita atau pikirannya kita kayak gitu, hasilnya apa? Nggak ada. Tindakannya apa? Nggak ada. Jadi kalau misalkan kita itu punya goals, punya tujuan di tahun 2025, bikin dari awal. Tulis apa aja goalsnya, apa tujuannya. Selama impian itu baik dan tujuannya akhirat, langsung aja tuliskan. Karena semoga apa yang kita ikhtiarkan itu menjadi ibadah dan menjadi amal kebaikan, dan tentunya bermanfaat buat orang lain. Kalau kita nggak punya goals, itu akan capek. Tapi kalau kita punya goals, kita tahu tujuannya, kita punya strong way-nya, kemudian kita bikin ikhtiarnya, kita bikin strateginya, apapun nanti hasilnya itu pasti adalah ranah Allah ya. Namun apa-apa yang bisa kita ikhtiarkan, itu upayakan yang terbaik, sehingga ketika pikirannya kita, perasaannya kita itu baik dan kitanya semangat, hasilnya perilakunya kita pun juga akan baik dan kita akan semangat, yang bisa juga menularkan kepada timnya kita. Hasilnya insya Allah pastinya akan jauh lebih baik dibandingkan sama orang yang tidak memiliki goals atau tujuan ataupun strong why. Itulah kenapa pentingnya ketika teman-teman pengen bertumbuh, teman-teman pengen produktif, dimulai dari mindsetnya dulu, dimulai dari menata batinnya dulu, sehingga harapannya kita bisa bahagia dunia akhirat, bermanfaat, dan kita punya hati yang lapang dalam menjalani berbagai proses dalam kehidupan ini. Di dalam bagian sini, kejadian itu
akan lewat ke dalam pikirannya kita dulu. Jadi perasaan itu bukan tergantung dari kejadian yang di luar dari diri kita. Kadang-kadang emak-emak atau di antara kita itu ada yang gampang baper. Kenapa sih gampang baper? Ya karena kebawa perasaan. Apa-apa dibawa perasaan. Contohnya kalau misalkan ada tetangga yang lagi judes, lagi sinis lewat, dikiranya nggak suka sama kita. Itu kan kejadian di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita meresponnya? Kalau kitanya baper, ya akhirnya kita nangkepnya adalah, ih ngapain sih orang itu judes sama kita, terus akhirnya kita ikut-ikutan. Gak dong ya. Tapi kejadian itu muncul tergantung dari pikiran tentang kejadian itu. Jadi kejadian itu lewat dulu nih, lewat ke dalam pikiran kita dulu. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau misalkan tadi tetangga lewat, kejadiannya tetangganya judes nih, lagi lewat, terus kita berpikirnya, oh mungkin dia lagi ada masalah, ya udah kita doain aja ya, semoga masalahnya cepat selesai. Oh mungkin dia lagi ada problem, oh mungkin dia lagi belum dapet uang bulanan suaminya, makanya mungkin wajahnya ditekuk-tekuk gitu. Semoga kita doain rezekinya lancar. Nah, itu akan beda hasilnya. Kalau kita positif mikirnya, jadinya perasaan kita ya nggak akan dipengaruhi sama si juteknya tetangga itu. Kita ya tetap happy-happy aja, kita tetap senyum, kita tetap ramah sama tetangga kita. Beda lagi kalau tadi kejadiannya orangnya jutek, tetangganya, kitanya langsung dibawa nih ke perasaan baper. Ih orang itu ngapain sih, jutek banget, males deh. Nah, akhirnya nantinya jadinya gibah, bilang ke tetangga sebelah. Tapi nggak gitu ya. Akhirnya apa? Contoh lagi, misalkan kita lagi di chat sama customer, lagi follow up nih, kita lagi jualan, kita lagi follow up, pas kita nawarin, chatnya cuma dibaca doang. Nah, buat diri kita yang baperan, pasti akan ngerasa, duh chatnya kok nggak dibales ya, kenapa ya orangnya, malu jualan nggak di-read chatku, orangnya mungkin ini deh nggak suka sama produknya gitu. Akhirnya baper, akhirnya nggak mau chat lagi. Beda kalau misalkan kejadiannya ketika kita lagi chat ke customer, calon customer gitu ya, kemudian ketika chatnya nggak dibales, kita positive thinking, kitanya berpikir, oh mungkin dianya lagi sibuk, jadinya chatnya kita belum terbales. Oh mungkin dia lagi repot, lagi punya anak bayi. Itu akan beda. Jadi nggak dibawa apa-apa tuh, nggak dibawa ke perasaan. Akhirnya nggak gampang sakit hati, akhirnya nggak gampang kecewa, akhirnya tuh nggak gampang mudah dikontrol sama orang lain perasaannya kita itu. Bukan nggak dikontrol sama kejadian di luar kendali kita. Kenapa sih? Kalau kita apa-apa baper, itu akan berdampak sama perilaku kita. Contoh tadi, bagaimana sikap kita, perilaku kita ke tetangga kita. Kalau kita baperan, jadinya kita juga perilakunya juga nggak enak sama tetangga tersebut. Tapi kalau kita positive thinking, doain, ya perilaku kita akan biasa aja, tetap ramah. Seperti contohnya tadi yang calon customer. Kalau perasaannya kita nggak enak, baper karena chat gak dibaca, ya udah. Akhirnya kita udah nggak mau follow up lagi. Kita akhirnya udah nggak mau menawarkan lagi. Karena apa? Karena kita baper. Apalagi kalau seorang pebisnis, nggak boleh baperan. Kalau kita baperan, kita nggak akan berhasil menjualnya. Jadi apa-apa itu nggak boleh dibawa perasaan ya. Meskipun kadang wanita tuh peka banget loh sama perasaan, bener nggak? Jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa menguasai pikirannya kita dan perasaannya kita, sehingga kedepannya perilaku kita itu lebih baik
dan hasilnya itu jauh lebih baik. Dan ini saya rasakan banget selama perjalanan proses kehidupan. Orang bisa dikatakan dewasa itu bukan dari segi umurnya. Orang dikatakan dewasa ketika dia itu bisa menaruh dirinya dalam berbagai situasi dan kondisi. Bisa lebih dewasa dalam berpikir, lebih dewasa dalam bertindak, punya pola pikir yang lebih jauh ke depan, punya pola pikir yang bisa menguasai batinnya, yang bisa melihat dari sisi baiknya, sisi positifnya, dan gak mudah baperan. Itulah dikatakan dewasa. Oke, sampai sini paham ya? Kita akan masuk 7 kaidah pikiran dan perasaan. Ini sangat penting teman-teman. Jadi 7 kaidah pikiran dan perasaan ini menentukan bagaimana kita itu tidak bergejolak dalam kebatinannya kita. Kita pengen produktif, kita pengen berkembang, kita pengen bertumbuh, kita harus bisa menguasai pikiran dan perasaannya kita. Maka kalau ingin hasilnya baik, kita harus baikin dulu nih pola pikir kita, batin kita, agar bisa lebih tenang, lebih damai, sehingga apapun masalah yang terjadi menimpa kita, kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda, dari sisi yang lebih baik. Kita masuk ke 7 kaidah pikiran dan perasaan, the basic of inner game. Kaidah yang pertama, manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab disebut ikhtiar. Ikhtiar itu adalah memilih. Khair yang artinya itu baik. Jadi Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih hal yang baik. Disederhanakan kalau saat ini adalah ikhtiar itu adalah usaha. Benar, usaha untuk memilih pikiran yang baik, memilih perasaan yang baik, memilih tindakan yang baik. Itulah disebut dengan ikhtiar. Jadi perbedaannya manusia itu adalah diberikannya kemampuan ikhtiar. Contoh, ketika kita berbisnis, ketika udah kirim produk, ada customer nih kirim produk, ternyata pas produknya nyampe udah di kita nih, tinggal kirim aja. Misalkan karena rumahnya deket, jadi tinggal kirim aja gitu kan, kita anter. Orangnya nggak mau bayar. Gimana respon kita? Apa yang dalam pikiran kita? Ada yang mungkin berpikir, wah rugi dong, gimana bisa laku kayak gini kalau misalkan barangnya aja nggak mau diambil. Terus mungkin ada yang berpikir gini, di-chat-chat terus, nggak dibalas, nyebelin ya customernya, udah mahal-mahal pesan nggak dibalas WA-nya. Kemudian ada kalau sekarang apa-apa di-share di sosmed, hari ini gini. Siapa yang mama banget? Hari ini dapat customer, tapi dianya nggak mau bayar. Bedakan dengan orang yang kejadian orang nggak mau bayar ini, si customer ini nggak mau bayar, itu kan di luar kendali kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa ya udah, tunggu aja, ikhlas, mungkin pasti akan ada hikmahnya kok. Mungkin nanti kita bisa coba kok untuk jualin lagi produk ini ke orang lain dengan iklan. Mungkin kita juga bisa menawarkan ke orang lain juga dengan posting, menawarkan secara langsung gitu kan. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah kehendak Allah. Mungkin Allah itu ngasih kita itu kayak gini, customer yang rewel, kemudian gak mau bayar produknya.
Allah kasih kita itu ujian kesabaran. Kita kayaknya sabar gak sih ngadepin orang kayak gitu? Kalau kita sabar, Allah kasih deh lebih banyak lagi customer. Tapi kalau kitanya nggak sabar, ya udah kita maki-maki, capek sendiri kan. Tapi kalau kita mengambil sisi positifnya, mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, nanti kita akan lebih ikhlas, lebih legowo, lebih bisa mikir, oh solusinya itu produknya bisa dijual lagi. Akhirnya apa? Apapun yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita ikhlas, perasaan kita itu ya udah enjoy aja gitu loh. Ada orang yang seperti itu ya enjoy aja. Akhirnya tindakan kita lebih memilih ke solusi untuk menjualkan produknya lagi, solusi untuk bisa menawarkan lagi, untuk posting lagi, sehingga mungkin ada orang yang mau juga gitu. Tapi kalau udah kita maki-maki, perasaannya kita mudi, akhirnya maki-maki, jelek-jelekin di sosial media, buat apa? Gak ada untungnya buat kita, malah jadi sarang dosa. Ya itulah, akhirnya malah bikin capek sendiri. Makanya Allah itu kasih kita itu ikhtiar untuk memilih pikirannya kita, perasaannya kita, dan juga tindakannya kita, yang harapannya juga akan berpengaruh pada hasil yang kita lakukan. Seperti itu. Kaidah kedua, kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaannya kita, melainkan apa yang kita pikirkan dari kejadian itulah yang membuat dan mempengaruhi perasaannya kita. Jadi kalau misalkan ada kejadian, terus yang tadi nih tetangga itu kan orangnya jutek, itu nggak mempengaruhi bukan kejadian yang mempengaruhi perasaannya kita. Orangnya jutek kemudian kita baper, enggak. Tapi apa yang kita pikirkan dulu. Kalau kita mikir, orang itu jutek banget ya, akhirnya apa yang kita pikirkan dari kejadian itu mempengaruhi perasaannya kita. Jadi pikiran itu turun ke perasaannya kita. Jadi semua itu tergantung dari pikiran kita. Sikap kita, omongan orang, sikap orang lain, omongan orang lain, kemudian berita yang dibaca, informasi yang didapat, itu semua di luar kendali kita gitu. Jadi fokus aja sama apa yang ada di dalam diri kita, jangan fokus sama kejadian yang di luar kendali kita. Terus selanjutnya adalah kaidah ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Contoh, kalau ada orang yang adu domba kita, ada yang menjelekkan kita bisa memilih respon. Dan respon setiap orang itu berbeda. Ada orang yang memilih responnya adalah sibuk klarifikasi, kemudian ikut ngata-ngatain di sosial media, itu bikin capek. Ada orang kedua, ketika dia adu domba, dia difitnah, dia itu menjelekkan kita, respon orang kedua ini adalah dia lebih tenang. Karena dia beres sama diri sendiri, sehingga dia tutup telinga, dia tetap tenang, dia lebih fokus sama tujuannya, milih mana nih, si A apa si B. Kalau yang sibuk klarifikasi, akhirnya dia akan lebih capek pikirannya. Karena apa? Hari-harinya akan fokusnya ke orang yang menjelekkan kita, sedangkan orang yang menjelekkan kita adalah di luar kendali kita. Ya selama kita nggak berbuat seperti itu, ya sudah, biarkan aja. Tapi kalau kita itu meresponnya adalah ya udahlah, toh nanti Allah juga akan tahu kok, kebenarannya akan dibuka, tenang aja. Daripada kita capek-capek hati, mending kita lebih fokus ke apa yang jadi tujuan kita. Jadinya lebih produktif, lebih bermanfaat, gak buang-buang waktu, gak nguras hati, gak nguras kecewa. Jadi lebih memilih respon yang kedua. Orang-orang beriman itu ketika mendapatkan sesuatu yang gak enak atau hal-hal yang gak baik, yang dilakukan pertama adalah sabar.
Sabar itu adalah menahan diri. Ketika kita itu sabar, itu di dalam prosesnya, sebelum syukur, di tengah-tengahnya ada ridho. Ridho itu adalah rela menerima ketetapan Allah. Jadi kalau misalkan kita itu banyakin sabarnya, itu kita akan bisa lebih ridho menerima ketetapannya juga, yang akhirnya akan bersyukur. Mungkin ada orang yang enak ya si A suaminya gini, enak ya dia bisa hidup mewah, apa-apa tercukupi. Orang-orang yang seperti itu dia akan capek karena akan melihat dan memandang orang lain. Tapi kalau kita itu sabar, ketika kita diuji, ketika kita itu diberikan masalah, cobaan gitu ya, kita sabar aja dulu, tahan dulu, dan kemudian kita ridho aja dulu, rela bahwa semua yang terjadi, semua itu ketetapan Allah. Di situ akan ada rasa syukur, sehingga kita tidak membandingkan diri kita ke orang lain. Kita lebih bersyukur punya suami yang mungkin mau bantu rumah, yang ada banyak kebaikan tapi tertutupi oleh diri kita karena kita terlalu sibuk mencari dan melihat di luar atau melihat orang lain. Jadi udah stop. Ketika kita lebih banyak bersabar, dikasih ujian, banyakin deh stok sabarnya, dan kemudian ridho. Kalau kita udah ridho, kita jadi akan banyak syukur. Allah itu akan memberikan banyak nikmat berlipat-lipat kalau kita mau bersyukur. Jadi setiap hari bikin jurnal syukur agar kita itu melihat bahwa banyak banget nikmat Allah yang Allah kasih, begitu banyak Allah berikan banyak kebaikan untuk diri kita yang gak terlihat. Mata, tubuh yang lengkap, suami yang baik, anak-anak yang soleh, tempat tinggal yang cukup, udara yang bisa kita hirup setiap hari, makanan yang masih bisa kita makan. Banyakin deh syukurnya. Ketika kita udah banyak syukur, Masya Allah, Allah itu akan banyak memberikan kebaikan untuk kita. Yang keempat adalah, untuk mengubah hasil kita perlu mengubah perilaku. Dan untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Dan ini adalah secara ikhtiar. Balik lagi, manusia diberikan kemampuan untuk memilih yang terbaik, yaitu ikhtiar. Memilih pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Hasil itu memang ranahnya Allah, tapi secara ikhtiar itu bisa kita lakukan dengan mengubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kitanya mau hasil yang baik, ya kitanya juga harus berpunya pikiran yang positif. Perasaannya akhirnya kebawa positif. Akhirnya kalau perasaannya mood, enjoy, ya hasilnya kan baik. Tapi kalau pikirannya kita kacau, kita itu gampang suka gibah, suka membicarakan orang lain, kita punya mental block, kita gampang baper, kita takut, kebanyakan takutnya, kita banyak cemasnya. Akhirnya perasaannya apa? Kemerungsung, gak tenang. Hasilnya gak akan berubah. Kita akan menjadi orang yang gini-gini aja kalau kita gak beres sama apa yang ada di dalam diri kita. Meski hasil itu adalah ranah Allah ya teman-teman ya, kun fayakun. Jadi tetap ikhtiarkan yang terbaik apa yang ada dalam diri kita. Selanjutnya adalah kaidah kelima. Agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku yang baik, kita perlu menyadarinya
sadar terlebih dahulu. Ibarat gini, kalau kita itu pengen produktif, kita pengen bertumbuh, kita harus sadar dulu. Kita mau pilih pikiran kita itu seperti apa. Ketika ada kejadian yang gak enak, itu kita bisa sadarin dulu. Mau memilih pikiran yang seperti apa. Contohnya tadi, misalkan ketika ada customer yang rewel. Ketika ada customer yang rewel, misalkan produknya rusak, mau servis. Kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita jadi ikutan marah-marah. Akhirnya perasaannya jadi mood swing. Akhirnya jadi moody, baper. Tindakannya akhirnya gak mau bantuin servisnya, gak mau bantuin customernya untuk servis produk. Pelayanannya juga gak terbaik. Dia akan gampang menyalahkan kondisi di luar. Akan nyalahin, ih kok produknya rusakan ya. Tapi kalau kita bisa sadar, ketika kita ada misalkan masalah produk yang harus diservis, ketika kita sadar memilih pikiran, oke, ketika ada yang rusak, yaitu qadarullah. Ya mungkin memang namanya produk elektronik, tiap tangan, tiap beda orang ya akan beda cara pemakaiannya dan perawatannya. Sehingga ya apa yang kita pikirkan ya kita positive thinking. Ya udah, kita bantu aja servisnya. Selama apa yang bisa kita bantu aja. Akhirnya perasaannya kita enjoy aja. Malah alhamdulillah, kalau kita bantu orang lain, memberikan pelayanan yang baik, kita bantuin servis, berarti tandanya kita itu tanpa pamrih. Jadi gak hanya mau untungnya aja, jualan produk, gak mau bantuin servis. Nah itu yang kacau. Kalaupun ada orang yang kesusahan, mungkin bukan beli di kita produknya, ya udah kita bantu aja. Kita bantuin servisnya. Membantu orang lain itu akan nanti Allah bantu juga memudahkan urusannya kita. Jadi mudahkanlah urusan orang lain agar Allah membantu memudahkan urusannya kita. Gitu. Jadi kita harus punya sikap untuk sadar dulu. Kita harus sadar dulu apa yang jadi pikirannya kita, apa yang jadi perasaan kita. Sehingga tindakannya juga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer-customer kita, untuk bisa menjalani hari-harinya kita dengan happy, dengan enjoy gitu, dengan tindakan-tindakan yang positif dan terbaik tentunya. Kaidah ke-6, meskipun hasil kita dipengaruhi oleh perilaku, namun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Jadi hakikatnya hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah. Hasil itu adalah ranahnya Allah. Jadi kita nggak bisa mengotot untuk mau hasil yang seperti apa yang kita inginkan, karena itu akan capek. Kita boleh berikhtiar yang terbaik, kita boleh, tugas kita itu berjuang bukan berhasil. Tugas kita adalah ikhtiar, melangitkan doa. Hasil kita berserah, kita tawakal, kita pasrahkan sama Allah, karena Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi gak perlu khawatir, apa yang kita ikhtiarkan yang terbaik, Allah akan lihat prosesnya, Allah akan lihat kesungguhannya kita. Jadi harus yakin bahwa segala sesuatu itu pastinya akan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Jadi gak perlu risau akan hasilnya. Ikhtiar yang terbaik, batinnya tenang dan damai. Nah itulah enaknya untuk bisa produktif dan bisa bikin semangat terus. Kaidah yang ketujuh, yang terakhir, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta pertolongan pada pemilik hati yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi teman-teman, setiap kita melangkah, entah itu dalam berbisnis, berkarir,
ataupun dalam menjalani apapun aktivitas kita, libatkan Allah di dalamnya. Jangan merasa jadi yang sok capek. Jangan pengen mengendalikan manusia, bakal kecewa. Jangan berharap kepada manusia, lelah nanti. Kalau misalkan teman-teman pengen 2025 ya Rob, umrah ya Rob, pengen, ya udah, ikhtiarin, lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Punya strategi, belajar teknisnya, marketing langitnya, marketing buminya, lakukan. Kemudian bawa dalam doa dan libatkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi nggak perlu risau kalau misalkan ditolak customer, misalkan lagi dapet customer yang rewel, yang bawel. Karena dalam proses perjalanannya teman-teman, nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung tiba-tiba itu dapat enaknya aja, nggak ada. Tapi yakin deh, semakin kita naik level, ujiannya akan semakin berat. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah itu ada dalam menemani kita, dan Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia, itu akan lebih tenang ketika kita menjalani proses dalam kebertumbuhan diri kita. Jadi teman-teman, ayo, gak perlu capek mengendalikan diri sendiri. Karena ketika kita semangatnya up and down, itu pada dasarnya adalah karena kita itu berharapnya ke manusia. Misalkan follow up ke A, gak diterima, ya akhirnya kita baper. Kemudian kita kena servis, capek, akhirnya kita ngerasa gak mau jualan lagi. Padahal pada dasarnya setiap kejadian itu semuanya itu atas kehendak Allah. Tinggal kita memilih merespon yang terbaik dan melihat segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Ketika kita bisa melibatkan Allah di dalamnya, tenang pasti. Karena segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan Allah. Dan Allah yang akan memberikan rezeki yang dari arah gak disangka-sangka. Jadi kalau ditolak si A, ya akan datang si C. Kalau misalkan kita ditolak si D, ya akan diberikan Allah banyak orang-orang yang customer amanah. Diberikan orang-orang yang lebih amanah, yang lebih terpercaya. Jadi kalau ada yang datang dan pergi, gak masalah kok, yakin aja. Yang penting beres sama diri kita. Kalau pikirannya kita beres, perasaannya kita beres, kita akan lebih sibuk menyibukkan diri untuk berkembang, upgrade diri dari dalamnya kita. Itulah kenapa pentingnya menata pondasi, menata batinnya kita. Sehingga kalau kita udah beres dengan diri kita, itu akan memberikan dampak yang membuat kita juga lebih bertumbuh, berkembang, dan harapannya bisa meluaskan manfaat seluas-luasnya. Seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh dalam memilih pikiran. Contoh, situasi. Biasanya ini adalah mama banget. Pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai setiap harinya. Situasinya tuh seperti itu ya. Sebagai mama tuh paham banget, ya Allah capek gitu kan. Apa sih perasaannya yang ketika pekerjaan rumah itu gak pernah selesai setiap harinya? Jengkel, kesel, enggan, males, apalagi dongkol, capek ya Rob. Terus akhirnya ngomel-ngomel. Yang diomelin siapa? Suami sama anaknya. Dari perasaan-perasaan itu kan ada pikiran dulu sebelumnya. Ketika ada sebuah kejadian, akan muncul dalam pikiran yang terlintas. Apa pikiran itu yang terlintas? Emang saya ini pembantu ya? Tiap hari gak lepas dari pel, nyuci, nyapu, ngurus anak. Atau mungkin ada pikiran, aku tuh ngerasanya gak dihargai deh sama suamiku. Drama. Mungkin ada pikiran juga,
suamiku tuh nggak pernah ngerti betapa lelahnya ngurus pekerjaan rumah. Akhirnya muncul tadi perasaan-perasaannya, jengkel, kesal, dongkol, enggan, males. Tapi coba deh, kalau kita mengubah pikiran kita ketika ada kejadian itu, kita bisa memilih pikiran baru yang lebih positif, yang lebih baik, yang bisa kita ikhtiarkan. Dari ikhtiar memilih dari pilihan pikiran terbaik dari diri kita. Kita bisa memilih, banyak orang yang justru bermimpi bisa mengurus suami dan anak-anaknya di rumah. Kita juga bisa berpikir, Rasul pernah mengatakan bahwa ini ibadah yang besar di sisi Allah. Bisa banyak waktu dengan anak. Jadi apa? Lebih bersyukur kan? Perasaannya apa? Lebih bersyukur, lebih enjoy, lebih santai mengerjakan semuanya. Jadi kita punya dua pilihan, dan itu perlu latihan yang terus-menerus. Situasi kedua yang biasanya emak-emak banget, anak-anak rewel, suka teriak-teriak, nangis. Pikiran yang muncul apa? Dia mengganggu pekerjaan saya. Aduh deh, bentar dong, kerjaan ibu belum selesai nih. Duh deh, kamu kok ganggu sih? Pikiran yang muncul apa? Dia mengganggu ketenangan saya. Dia gak sopan. Akhirnya dari perasaan itu muncul apa? Muncul perasaan merasa terganggu, kesel, marah, dongkol, gemes sama anak. Gemesnya tuh ya bukan gemes ujungnya, gak gemes gitu kan. Kita bisa memilih pikiran baru. Ya Rob, anak ini titipan Allah. Momen ini tuh gak akan berulang. Masa golden age itu gak akan berulang. Banyak orang tua itu yang merindukan tangisan anak. Hanya dengan cara itu, dia bisa mengekspresikan emosinya. Dia membutuhkan respon bijak dari orang tua. Kalau pikirannya kita seperti itu, kira-kira perasaannya gimana teman-teman? Tenang, mampu menahan diri, bersyukur. Malah kalau ada anak-anak yang teriak, kita itu pengen memeluk anak. Masya Allah ya. Dari pikiran yang berbeda aja, cara pandang kita itu beda. Kita melihat situasi dengan kacamata yang berbeda. Hasil pikiran dan perasaan kita juga akan berbeda. Contoh lagi, kita minta tambahan uang bulanan ke suami, malah ditanya, emang yang kemarin sudah habis? Kiranya yang muncul, dia tuh nggak tahu apa ya, harga sekarang itu mahal-mahal, naik semuanya tuh. Dia tuh nggak tahu apa, anak-anak itu loh jajan terus. Dia nggak ngerti kalau harga susu sama pampers itu naik mahal. Jadi perasaannya apa yang muncul? Kesel, merasa dicurigai, merasa tidak dipercaya, merasa nggak bisa ngatur keuangan. Tapi kita bisa kok memilih pikiran yang baru. Karena sejatinya ya manusia punya kemampuan untuk ikhtiar yang terbaik. Pikiran baru yang bisa dimunculkan. Oh, mungkin suami itu sedang ada problem keuangan sehingga dia berharap istrinya lebih hemat. Di luar sana, banyak istri yang ditinggal suami yang harus berjuang sendirian. Akhirnya dari pikiran yang baru itu perasaannya apa? Lebih tenang, diskusi dengan suami juga lebih enak, gitu kan. Ridho dengan pemberian suami berapapun itu dan lebih bersyukur. Kebayang deh, kalau semua emak-emak kayak gini, adem se-Indonesia. Contoh lagi, hutang atau amanah yang tidak kunjung selesai. Pikiran, pasti akan muncul pikiran, oh sepertinya tidak menolong.
ini memang kesalahan saya tak layak ditolong Allah. Masalah ini tuh sulit selesai. Akhirnya perasaannya kebawa, lelah, capek, cemas, takut, menyesal, gelisah. Tapi kita punya pilihan yang baru untuk memilih pikiran Allah itu masih ingin menghapus dosa. Allah paling tahu yang terbaik waktu dan caranya. Rahmat Allah lebih luas. Allah ingin memberi pahala kesabaran dalam berproses. Jadi perasaan barunya lebih tenang, lebih terima, menikmati prosesnya, dan optimis bahwa ya tetap bahwa kita ada etiket baik untuk mau melunasi utang tersebut. Situasi yang mungkin dalam berbisnis, ditolak customer, dapat customer yang rewel, ya mungkin akan ada pikiran-pikiran yang berkecambuk. Customernya bawel, bisnisnya tuh nggak menguntungkan, produknya tuh rusak semua. Perasaannya akhirnya capek, akhirnya suka marah-marah, jadinya pesimis, akhirnya dongkol juga. Coba kalau kita memilih pikiran yang baru, segala sesuatu itu semuanya pasti ada hikmahnya. Diberikan customer yang rewel, tadinya kita lebih bersabar. Ditolak customer, ya berarti memang belum rezekinya. Tapi Allah tuh udah nyiapin rezeki yang lain. Gak apa-apa kok ditolak, toh rezeki juga gak akan kemana. Oh, mungkin bukan ditolak, tapi mungkin orangnya belum punya uang, jadi bisa diajak gabung, bisa bantu perekonomiannya, bisa lebih memanfaatkan produknya, sehingga banyak orang yang merasakan produknya gratis. Akhirnya perasaannya apa? Happy, enjoy, lebih optimis, berpikir positif, jadi growth mindset. Itulah teman-teman, jadi kenapa menata ruang batin itu sangat penting. Karena kembali lagi bahwa segala sesuatu itu bersumber dari diri sendiri. Ketika teman-teman itu beres dengan diri sendiri, insya Allah teman-teman akan bertumbuh, teman-teman akan lebih produktif, teman-teman akan menjalani hidup ini itu lebih enjoy, karena yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu semuanya atas ketetapan Allah. Dan kita berhusnuzon, segala sesuatu yang menimpa kita itu pasti akan ada hikmah atau pembelajaran yang terbaik untuk kita. Jadi semua dalam kehidupan memang siklusnya selalu akan ada masalah, karena tidak dikatakan orang beriman kalau tidak diuji. Namun ujian setiap orang itu adalah sesuai kadar kemampuan masing-masing. Jadi yakin aja bahwa Allah itu tidak akan memberikan melebihi batas kemampuan kita. Berhusnuzon. Jadi yuk di tahun 2025 jadilah pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat, yang bisa meluaskan kebaikan-kebaikan dimulai dari diri kita sendiri dengan fondasi menata batin, inner game, memilih pikiran yang baik sehingga akan berpengaruh kepada perasaan kita, enjoy dalam menikmati prosesnya, dan akhirnya memberikan tindakan nyata yang baik, yang lebih optimis, yang lebih bersemangat, dan sebuah tindakan itu memberikan dampak hasil yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih untuk teman-teman sahabat RTV yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada insight yang diambil dan ada banyak pembelajaran yang bisa teman-teman petik dari tontonan ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.